Annyeong. Salah. Yang bener itu, halo semuanya. Kalian pasti udah kenal sama aku, si Amel. Di video kali ini aku bakal membahas mengenai kunci suksesnya presentasi buat mahasiswa arsitektur. Kenapa sih kalau aku milih temanya tentang mengasih tips nih buat kalian yang mahasiswa arsitektur mengenai presentasi? Karena di akhir-akhir bulan ini kan, di akhir tahun maksudnya, tahulah mahasiswa itu ngapain ya, bener banget. Pastinya ujian akhir semester, dan buat mahasiswa arsitektur pasti akan ada yang namanya pleno. Ya begitulah, ya dimana mereka harus presentasi dan mereka harus menyampaikan informasi mengenai bangunan yang mereka buat dari hasil pemikiran mereka sendiri. Makanya aku di sini mau membahas mengenai suksesnya presentasi. Jadi ternyata waktu presentasi itu nggak cuma yang ngomong-ngomong doang dan kita nunjuk-nunjuk gambar ataupun maket doang, tapi presentasi itu ternyata harus ada yang diperhatikan. Kalian mau tahu? Ya, silakan dilanjut nontonnya. Oke, yang pertama yang harus kita perhatikan waktu kita mau presentasi, kita harus melakukan perencanaan awal presentasi. Jadi kita harus memikirkan nih, kita bakalan melakukan presentasi atau tidak sama sekali. Tapi kalau misalnya ujian pasti harus presentasi sih ya. Nah, untuk yang kedua, kita harus bisa mempersiapkan nih untuk menjawab masalah 5W dan 1H. Tahu kan kalian 5W 1H itu apa aja? Ada what, when, why, who, where, and how. Oke. Jadi itu kalau misalnya di dalam presentasi kita harus memikirkan ini nih. Yang pertama, ada apa yang akan kita presentasikan, dan kemudian apa media yang akan kita gunakan, siapa sih audiensnya, siapa yang akan menjadi pembicaranya, dan di mana tempat presentasinya, kapan presentasinya, dan kenapa perlu membuat model 3D-nya. Abis itu yang ketiga yang harus kita perhatikan yaitu materi presentasi. Jadi ada secara verbal dan visual. Jadi nggak cuma yang dari gambar ataupun maket 3 dimensi aja. Jadi seringkali nih media verbal itu seperti cara kita berbicara, cara kita gaya kita waktu kita presentasi kayak gitu. Jadi untuk itulah si pembicara harus berlatih nih agar informasi yang dipresentasikan itu dapat sampai kepada si audiensnya, atau kalau misalnya buat mahasiswa arsitekturnya tuh buat dosennya si pengujinya gitu. Nah, yang keempat ini yang baru harus kita perhatiin itu adalah daftar pertanyaan yang mungkin bakalan muncul waktu kita presentasi di depan penguji. Jadi kita tuh harus memikirkan bakal pertanyaan apa sih yang bakalan si penguji atau dosen yang bakal menguji kita waktu kita lagi presentasi, ataukah tentang fasadnya, atau mungkin tentang posternya, peletakan posternya, atau mungkin tentang landscape dari arsitekturnya, bangunan kita kayak gitu. Jadi kita udah ada persiapan lah walaupun itu sedikit, biar supaya kalau misalnya pertanyaan yang kita pikirkan ternyata muncul ada di pengujinya, jadi kita bisa menjawab dengan lancar. Dan yang terakhir, yang kelima nih, kunci suksesnya presentasi mahasiswa arsitektur yaitu ruang dan durasi presentasi. Kok bisa ruang dan durasi presentasi sih? Mungkin kalau untuk ruang untuk mahasiswa arsitektur ditentukan sama si dosen sih ya, di mana. Cuma kalau untuk durasi atau waktu, ini nih yang nggak kalah penting sama yang sebelum-sebelumnya. Karena kalau misalnya kita terlalu lama untuk presentasi, pasti penguji bakal bosen. Maka dari itu kita harus memikirkan gimana caranya kita bisa presentasi dengan waktu yang singkat namun bisa padat dan jelas. Jadi cuma ada 5 aja sih yang aku kasih tahu ke kalian yang sebagai kunci suksesnya presentasi buat mahasiswa arsitektur. Semoga bermanfaat ya buat kalian dari pembahasan aku dari awal tentang kunci suksesnya presentasi buat mahasiswa arsitektur. Dan jangan lupa buat kalian terapkan untuk presentasi di pleno nanti. Mungkin cukup sekian yang dapat aku sampaikan buat kalian. Jadi terima kasih buat yang udah mau nonton, dan terima kasih juga buat yang udah mau menerapkan. See you next time. These girls, they like my swagger, they calling me Megan